Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid, Pak Budi, Mas Darso, dan seluruh jamaah yang hadir dalam kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya. Mudah-mudahan sholat yang baru kita laksanakan itu maghrib diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti izinkan kita untuk melaksanakan sholat isya atas usaha kita. Insyaallah orang yang tidak berusaha, Allah tidak mentakdirkan bisa sholat sendiri. Jadi Allah mentakdirkan kita bisa sholat ini, punya niat dan berangkat ke masjid. Orang yang tidak melangkahkan kaki dari rumahnya, maka dia tidak akan melaksanakan sholat. Dalam masalah meninggalkan sholat ini tidak bisa kita sebut takdir. Takdir ada dua. Yang pertama takdir yang tidak bisa diminta, dan takdir yang tidak bisa ditolak. Ini baik buruk dari Allah. Lahir sebagai orang Jawa, takdir. Saya pengen jadi orang Arab, nggak bisa. Bisa tapi Arab nanti. Nah itu takdir namanya. Takdir jadi laki-laki itu nggak bisa diminta, nggak bisa ditolak. Ini kita nerimo atas pemberian Allah ini. Takdir ternyata cacat. Naudzubillah, ini juga nggak bisa ditolak dan tidak mendatangkan siksa. Justru pahala kalau dia sabar. Takdir sebagai orang sempurna, gagah, ganteng, itu tidak mendatangkan pahala, justru malah siksa kalau ibadahnya tidak sebaik orang yang tidak sesempurna dia. Ini akan tetapi masalah sholat, kenapa tidak sholat mas? Takdir nggak bisa. Karena apa? Allah suruh tegakkan sholat. Kok tahu-tahu tidak sholat mengatakan takdir? Memangnya Allah takdir kamu tidak sholat? Allah kan nyuruh sholat. Aqimus sholat. Rasul bahkan menyampaikan pembeda Muslim kafir adalah sholat. Kemudian kamu mengatakan nggak sholat ini takdir Allah, tidak bisa. Kenapa melakukan terus takdir? Allah melarang. Innamal khamru wal maisir rijsun min amal syaitan. Minuman keras itu perbuatan setan. Kok kamu mengatakan itu takdir? Kenapa tidak puasa? Belum turun hidayah, takdir. Allah nyuruh kutiba alaikumus siyam. Nah ini kadang-kadang kita keliru memahami takdir. Orang yang kelaparan, kenapa kelaparan? Kenapa tidak makan? Ya takdir. Sampai akhirnya kelaparan. Kenapa lapar? Takdir Allah. Dia mati neraka. Allah kan suruh fantashiru fil ardi, cari karunia Allah. Bertebarlah di muka bumi, kamu malah berpangku tangan saja. Lapar, sakit, mati, neraka dia. Jadi orang kelaparan itu bukan takdir karena dia malas. Begitu juga orang yang taat. Taat sekali, takdir Allah. Itu bukan takdir, Allah sudah memberikan kita usaha. Ini Allah kan berfirman, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia merubah nasibnya sendiri. Tahu-tahu jadi orang jahat kok takdir. Anaknya kelayakan tiap malam minggu, takdir. Itu karena dia nggak suruh anaknya berhenti dari perbuatan seperti itu. Hadirin rahmatullah, kita akan bahas sejarah Rasul, tapi sebelumnya kami sampaikan beberapa akhlak Rasul. Yang pertama kami kutip firman Allah dalam surat Al-Fatih ayat terakhir, luar biasa Pak, kita catat betul nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku pengikut Muhammad. Orang-orang yang mengaku ikut sunnah Rasul. Orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap kekufuran, enggak basa-basi. Enggak main-main dia terhadap kemaksiatan, kekufuran, kedurhakaan. Enggak main-main. Ruhama'u bainahum, lembut. Kemudian sayang sesama pengikut Muhammad.
Jadi sifatnya gini, pengikut Muhammad sifatnya dua, tegas kepada kekafiran, lembut sesama kepada pengikut Muhammad. Itu harga mati, gak bisa ditawar-tawar. Siapa yang mengikuti Muhammad? Yang ikuti Muhammad, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, sholatnya ngadep kiblat Ka'bah. Itulah ciri pengikut Muhammad. Siapapun yang sudah bertuhankan Allah, Nabinya Muhammad, sholatnya ngadep kiblat, itu pengikut Muhammad. Kita harus berlemah lembut dari manapun kelompoknya, siapapun orangnya, apapun bahasanya. Hadirin rahmatullah, itu yang pertama. Makanya pada zaman Nabi itu orang kafir, orang preman, penjahat, suka mengganggu, suka merampok. Ketika sudah duduk dalam pengajian bersama Nabi, itu langsung berubah menjadi lembut. Yang tadinya benci kepada kita, yang tadinya suka mengganggu kita, yang tadinya suka lempar-lempar kendaraan rumah kita, ketika sudah ngaji langsung jadi saudara. Jangan terbalik. Dulu kita makan bareng, berangkat ke Palembang bareng, sholat bareng, ikut ngaji loh malah musuh. Ini gimana? Itu terbalik ini. Sifat Muhammad tidak seperti itu, sifat pengikut Muhammad. Ini harus kita amalkan nih. Semakin sering ngaji, semakin cinta kita kepada pengikut Muhammad. Siapa dia? Siapapun yang Tuhannya Allah, Nabinya Nabi Muhammad, sholatnya ngadep kiblat. Rakaatnya sama, tapi nggak ada orang yang rakaatnya beda. Subuh itu pasti dua, nggak ada yang tiga. Alhamdulillah kita bersama. Jumat tetap dua, nggak ada yang empat. Ternyata kita ini pengikut Muhammad semua. Ya masalah kunut, masalah tongkat, masalah azan sekali dua kali, itu sih masalah pilihan. Kita menghormati. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana sifat Rasul kita menghadapi perbedaan. Ini ada seorang pemuda datang kepada Rasul. Ya Rasul, apa yang harus aku lakukan pertama kali? Yang paling utama aku lakukan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul ngerti, Pak, yang datang itu sholatnya bagus, tapi durhaka kepada orang tua. Dia nggak peduli dengan orang tuanya. Sholatnya bagus, ibadahnya bagus, pakaiannya bagus, tapi kepada ibunya dijauhi. Nih, makanya tausiah Rasul, fatwa Rasul yang paling utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itulah sunnah yang paling utama. Jangan sampai kita beragama malah menjauhi paman, menjauhi orang tua, menjauhi ibu, menjauhi adik, menjauhi kakak. Itu bukan beragama yang baik, Pak. Beragama yang baik itu samping agamanya baik, sholatnya baik, akhlaknya baik kepada keluarga. Karena kita beragama ini keluarga dijauhi karena apa? Beda paham. Wah, ini keliru. Rasul tidak seperti itu ngajari. Bahkan kata Rasul, orang yang paling berhak dipergauli dengan baik adalah orang tua, walaupun kafir. Ini walaupun kafir itu, Pak. Dalam Al-Quran disebutkan fid dunya ma'rufah, maka pergauli dia dalam kehidupan dunia dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu dipaksa untuk kafir, ya tolak kan gitu. Ini orang tua kita taat sholat 5 waktunya sudah dari semenjak kita belum lahir. Tahu-tahu gara-gara berbeda ada orang tua kita salah-salahkan, orang tua kita jauhi. Bukan itu akhlak yang kami maksudkan. Hadirin rahimakumullah. Anak laki-laki yang kedua datang kepada Rasul. Ya Rasul, apa yang paling utama aku lakukan? As-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Rasul ngerti, ternyata orang ini salatnya bolong-bolong, tapi baktinya luar biasa. Sampai ke kita hadis ini kita ribut, Pak. Gini maksudnya. Hadis sahih mengatakan yang paling utama itu taat pada orang tua, bukan. Yang sahih itu salat tepat waktu. Ini gontok-gontokan ini karena kebodohan kita, karena kekurangtahuan kita. Rasul itu pintar. Ini orang ini sudah baik baktinya, sholatnya nggak baik. Makanya Rasul sampaikan sholat tepat waktu. Kenapa? Baktinya nggak diragukan lagi. Yang kedua, kenapa? Yang paling baik adalah
bakti karena sholatnya nggak diragukan. Sampai kepada kita gontok-gontokan, yang sahih yang ini, yang sahih yang ini, ribut akhirnya. Karena kekurang tahuan kita atas bagaimana sih sejarah hadis ini diriwayatkan oleh sahabat ketika disabdakan oleh Rasulullah atau ketika disaksikan kejadian ini oleh para sahabat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada seorang laki-laki setiap kali selesai sholat itu baca qul. Allahu Akbar, baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat. Baca surat misalnya Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabis safat faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua diakhiri qul lagi. Salat Isya, rakaat pertama baca surat, setelah baca surat qul lagi. Rakaat kedua baca surat, setelah baca surat baca qul lagi. Ini ada makmum yang besar nih hatinya, jengkel nih. Masa setiap kali sholat diakhiri dengan qul huwallahu ahad? Riyadhus Shalihin baca nanti dalam Fadilah qul huwallahu ahad. Lapor pada Rasul, ya Rasul, ada yang jadi imam seenaknya, mentang-mentang di masjidnya sendiri, dia ngimami kami dengan semaunya. Panggil orang itu, panggil. Kemudian ditanya Rasul, betul setiap selesai baca surat kamu baca qul? Betul ya Rasul. Ketakutan Pak, kayak dilaporkan tadi ketakutan. Akhirnya ditanya Rasul, kenapa kamu lakukan? Uhibbuha. Rasul, saya senang, saya cinta dengan qul ini. Apa sabda Rasul kepada laki-laki yang lapor tadi? Inna hubbuha adkhalahul jannah. Cintanya dia yang kamu lapor tadi, dia yang lapor tadi, cintanya dia kepada qul itu, itulah yang memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa kan Rasul. Nih, kemudian kasus yang lain, seorang badui kencing di masjid, hampir dipukuli oleh Umar bin Khattab. Tahu-tahu apa dilarang Rasul? Jangan, dia nggak ngerti. Nah, kalau kita apakan nih? Salah dikit aja sesat, apalagi kencing di masjid. Akhirnya apa? Ketika Rasul datang para sahabat untuk menghakimi dia dan disiram, akhirnya dia masuk Islam karena akhlak Rasul. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya ada dua orang laki-laki dalam perjalanan safar salat zuhur. Mereka berjamaah berdua di perjalanan. Saat tahiyat akhir itu turun hujan deras. Yang satu setelah salam tidak sholat lagi, yang satu ngulangi sholatnya. Ribut nih dalam perjalanan. Kamu ini gimana sih? Kan kita tayamum itu nggak ada air. Ini kan air sudah ada nih. Ya, walaupun sudah ada, kita sudah niat sholat dan sudah selesai sholat kita, ribut dalam perjalanan sampailah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kamu yang sholat lagi, nah dapat satu tambahan pahala sunnah. Yang nggak sholat lagi sudah sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak disolatkan Pak. Ada lagi kasus satu kelompok pasukan pulang dari perang pulang dari satu perangan kemudian menuju satu desa namanya desa Quraidah, Bani Quraidah, desa Bani Quraidah. Kata Rasul apa? Di waktu zuhur Rasul bersabda, sampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, jangan sholat asar kecuali kalian sudah sampai kampung Bani Quraidah. Atau gini, jangan sholat asar kecuali sudah sampai Sukamulinu. Ini berangkat dari sini zuhur. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai Sukamulinu. Akhirnya apa? Sampai Tanjung Raman. Tanjung Raman itu ada perpecahan. Ini gimana nih? Matahari sudah hampir terbenam nih. Kalau kita maksakan berjalan sampai Sukamulinu, habis waktu asar. Rasul kan ngomong jangan sholat asar kecuali sampai Sukamulinu. Nah, sekelompok pasukan, setengah pasukan sholat asar. Karena apa? Pasukan ini tahu waktu sholat asar itu sebelum terbenam matahari. Tapi yang setengah pasukan tadi dulu Rasul ngomong, walaupun kita sudah tahu sholat asar itu sebelum terbenam matahari, tapi Rasul ngomong jangan sholat asar sebelum kamu sampai Bani Quraidah. Ribut nih, yang saling salah menyalahkan sampai kepada Rasul. Gak ada yang disalahkan, Pak.
Kamu yang sholat sebelum terbenam benar, memang waktu asar itu belum terbenam matahari. Kamu yang sholatnya di Sukamuli dulu Badi Golgota benar karena mengikuti apa yang saya perintahkan. Sebetulnya salah dua-duanya salah. Maksud Rasul itu jangan santai-santai, tidak usah ngopi-ngopi lah di jalan, tidak usah berhenti-berhenti, tapi berjalan cepat. Nanti sampai Badi Golgota itu masih jam 4. Ternyata pasukan ini dalam perjalanannya ya ada yang santai, sehingga apa habis waktunya sebelum sampai Bani Quraidah. Itu pun tidak disalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita gimana? Wah, sesat dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ini akhlak Rasul. Hati-hati dengan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Zaman Rasul itu sudah kafir 60 tahun. Dia menyembah berhala, dia berbuat maksiat, dia membunuh orang. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hilang kafirnya, Pak. Langsung muslim dia. Kenapa? La ilaha illallah zikir paling utama. La ilaha illallah pembaharuan iman. La ilaha illallah adalah kunci masuk ke dalam agama Islam. Nah sekarang ini malah terbalik kadang-kadang. Sudah muslim dari lahir, sudah sholat 5 waktu, gara-gara tahlil la ilaha illallah ini bisa sesat. Nah, ini. Jadi hati-hati kita. Rahmatullah, seorang sahabat berperang, ternyata apa? Lawannya ini memang di luar dugaan. Lawannya di luar dugaan. Akhirnya apa? Dia berniat, kemudian berjihad betul, akan berhadapan langsung dengan lawan yang di luar dugaan tadi. Ini ada dalam Riyadhus Shalihin. Akhirnya apa? Mereka duel, adu kekuatan, yang ternyata orang kafir tadi itu hampir terbunuh. Jadi ketika hampir terbunuh dan pedang itu sudah di lehernya seperti ini, si kafir itu langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini kira-kira jaga nggak kita? Sudah hampir terbunuh malah bersyahadat. Nah sudah, sahabat yang tadinya sudah jengkel, sudah ingin menghabisi si kafir yang sudah membunuh ratusan pangeran. Ini kan yang di luar dugaan tadi. Itu sudah banyak yang dibunuh oleh orang kafir tadi. Ya sahabat ini langsung, ini main-main ini, hanya mempermainkan kalimat la ilaha illallah untuk apa? Untuk menjaga dirinya agar supaya tidak dibunuh. Akhirnya apa? Sahabat tadi langsung membunuh si kafir yang baru mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, mati dari itu. Sampailah kita ini kepada Rasul murka semurka-murkanya. Kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Betul ya Rasul. Kenapa kamu membunuh dia? Karena dia hanya untuk agar supaya dirinya tidak mati, untuk tameng saja, karena dia tahu orang yang bersyahadat tidak boleh dibunuh. Dia itu pura-pura saja. Rasul semakin murka. Kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat, betul ya Rasul? Dia itu hanya untuk tameng dirinya. Sebetulnya dia tidak beriman ya Rasul. Rasul tambah murka dan akhirnya gini, wahai sahabat, sudah kamu belah dadanya sehingga kamu tahu dia bersyahadat itu hanya untuk main-main? Sampai seperti itu Pak. Sudah kafir sekalipun sudah bersyahadat itu tidak boleh diapa-apakan. Darahnya haram, kehormatannya haram, hartanya haram. Apalagi kalau orang itu bersyahadat bukan dalam keadaan terpaksa. Nggak boleh kita jatuhkan harga dirinya, nggak boleh kita kafirkan, nggak boleh kita tuduh-tuduh. Inilah akhlak Rasul seperti itu. Coba sekarang gimana? Mudah sekali, sesat, neraka, 72 kelompok yang akan masuk neraka. Itu nyata dalam kehidupan kita ini.
Rasul seperti itu. Sudahkah engkau belah dadanya dan dia baca syahadatnya itu main-main? Nah, kita yang bersyahadat dari kecil main-main lah. Ya Allah, itulah akhlak Rasul. Ini yang kita ambil untuk pertemuan akhir Rabiul Awal. Rahmatullah, oleh karena itu makanya kami ini pernah dituduh juga Ustaz bunglon. Antum itu Ustaz bunglon. Salat di Muhammadiyah tidak pakai kunut. Salat di Nur Arafah pakai kunut. Nah, terus gimana? Ya tidak boleh seperti itu. Sekali pakai kunut terus, sekali enggak. Berarti Imam Syafi'i bunglon. Imam Syafi'i bos kunut. Ketika salat di Irak, di Basrah, kunut dihilangkan. Untuk apa? Untuk mempersatukan umat. Apakah ketika Imam Syafi'i pulang ke Mekah hilang kunut? Tidak, kunut lagi dia. Kenapa di Irak dapat kunut? Menghormati penduduk Irak, kan seperti itu. Kita juga sampai muncul kata-kata bid'ah, muncul kata-kata sesat, tidak ikut Nabi dan lain sebagainya. Jadi begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh salat yang terakhir ini. Salat itu luar biasa, Pak Rasul bijaksana. Rasul ngomong, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah itu. Ini artinya dirubah itu. Salat itu harus seperti Rasul. Siapa yang ngomong salat harus seperti Rasul? Gimana ngomongnya tadi? Sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat saya usolli, salat. Ternyata Abu Hurairah melihat Rasul salat, kalau sujud mendahulukan tangannya. Wa'il melihat Rasul salat, kalau sujud mendahulukan lututnya. Akhirnya apa? Wa'il sampai sekarang punya pengikut. Kalau sujud lutut duluan. Abu Hurairah punya pengikut, kalau sujud tangan duluan. Akhirnya ribut-ribut, kemudian sampai menyebutkan kata-kata unta. Kalau sujud jangan seperti sujudnya unta. Lawang sahabat yang nggak selesai. Sahabat yang diasuh Rasul, sahabat yang bersama Rasul, sahabat yang mendapatkan pendidikan Rasul. Masalah ini tidak selesai. Tahu-tahu kita orang Prabu Mulih ini menang-menangan. Yang seperti Rasul itu yang tangan duluan, enggak, yang lutut duluan. Ini kan sebetulnya percekcokan orang yang tidak mengerti. Padahal gini, kalau kita kembali kepada riwayat, Wa'il itu masuk Islam ketika Rasul masih muda. Jadi Rasul mendapatkan wahyu, Rasul mendapatkan perintah sholat, itu Wa'il sudah masuk Islam. Nah, ketika Rasul usia 50 tahun itu sholat, ketika sujud mendahulukan lutut. Nah, Abu Hurairah itu masuk Islam di akhir-akhir kehidupan Rasul. Rasul usia 60 atau 59, Abu Hurairah baru masuk Islam. Nah, ketika Abu Hurairah masuk Islam ini, lihat Rasul sholat itu mendahulukan tangan. Nah, akhirnya disimpulkan kalau mendahulukan lutut itu Rasul masih kuat, masih muda. Ketika mendahulukan tangan, Rasul sudah tua. Kenapa? Menjaga keseimbangan badan. Artinya gini, kalau lutut duluan gaya muda, kalau tangan duluan gaya tua. Tapi kalau orang tua mau gaya muda silakan, atau orang muda gaya tua juga silakan. Yang salah itu yang tidak meletakkan tangan dan tidak meletakkan lutut. Ini objek dakwah kita. Hadir rahmatullah. Allahu Akbar. Allahumma barik baik. Salah. Yang benar Allahu Akbar kabir. Enggak, yang benar itu wajah dia. Ini enggak dibaca pun enggak apa-apa, Pak. Enggak dibaca pun dia sudah ikut Rasul. Gara-gara wajah dia ini enggak ikut sunnah. Ini enggak dibaca enggak apa-apa. Jadi kalau sholat itu seperti ini saja. Allahu Akbar, tangan enggak bergerak, enggak sedekap, tidak ngangkat, itu sah. Karena apa? Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Sedekap pun tidak masuk ke dalam sunnah. Yang sunnah itu mengangkat tangan. Allahu Akbar saat takbiratul ihram, saat mau ruku, saat i'tidal, dan saat tegak dari tahiyat awal. Tegak itu angkat tangan, ini yang disunahkan. Sedekap itu tidak sunnah. Kebiasaan bermadzhab Syafi'i. Maliki tidak sedekap. Ini orang kalau ribut gara-gara ini kan, ini tidak ngerti. Kemudian Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Oh salah. Oh yang benar itu wa bihamdihi-nya. Ini enggak dibaca pun enggak apa-apa. Yang penting ruku tok itu sudah benar. Bahkan dia tidak membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu semuanya sudah sah. Karena yang menjadi rukun adalah satu takbiratul ihram,
2 baca Fatihah, 3 ruku, 4 i'tidal, kemudian 6 sujud, 7 duduk antara 2 sujud, 8 sujud, yang ke-9 tahiyat, kemudian selesai. Ini pun tidak termasuk menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, itu tidak termasuk rukun. Artinya orang kalau salat assalamualaikum warahmatullah sudah sah sesuai sunnah, walaupun dia tidak noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Jadi ketika kita belajar ilmu, belajar agama, benar-benar belajar Pak, lapang betul dada itu. Enak betul ketika ketemu orang yang sholat. Makanya ada ulama mengatakan, man qalla ilmuhu kasra ingkaruhu. Siapa yang ilmunya sedikit pasti banyak ingkar, banyak protes. Itu. Kemudian siapa yang banyak ilmunya qalla ingkaruhu. Siapa yang banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak belajar, pasti sedikit protes. Yang protes ini kan kadang-kadang orang bukan dari pesantren, tamatan STM atau tamatan SP atau tamatan ST, kemudian ikut ngaji sehari 2 hari, sekali 2 kali 4 kali, besok langsung wah saya ikut ngaji. Nah, ini bukan akhlak Nabi. Karena Nabi sudah meninggal 14 abad yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ini meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga siapapun orangnya kalau sudah bersyahadat, itulah teman saudara kita yang wajib kita lindungi kehormatannya, hartanya, apalagi darahnya. Sejarah Nabi sedikit kami sampaikan. Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa. Banyak sekali syair yang memuji Rasul. Saya kalau usah nulis di media sosial, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Saya ini syirik kan masih simpel itu katanya. Itu syirik Ustaz. Wah, syirik. Lalu kamu panggil istri aja matahariku, istriku matahariku, syirik kan? Enggak syirik. Seorang calon, seorang pemuda yang tidak ngerti agama, kemudian dia senang kepada seorang pemudi. Wah, matahari, yang lain bintang ke bintang. Matahari muncul, bintang redup, hilang. Syirik tidak? Tidak. Seorang ayah kepada anak semata wayangnya, wahai anakku, pelipur laraku, wahai anakku, penerang jiwaku, wahai anakku, pelita hatiku. Syirik tidak? Tidak syirik. Lawang Nabi sebut sahabat aja bintang. Nabi sebut sahabat bintang. Ashabikan nujum. Para sahabat itu adalah laksana bintang gemintang. Lah kalau bintang, kalau sahabat bintang, nabinya apa? Ya bosnya bintang, matahari, makanya nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Bintang bercahaya enggak? Bercahaya. Matahari lebih bercahaya, makanya cahaya di atas cahaya. Syirik tidak. Itu sastra. Itu pujian. Lawang raja jadi panggil komar. Makanya jangan heran kalau ada lagu Qamarun, itu panggilan untuk Nabi. Qamarun sidnan Nabi, Qamarun, bulan, Tuhan kami bulan. Artinya apa? Nabi Muhammad itu seperti bulan. Wajamil, indah. Lawang bunga mawar aja diindahkan. Fortuner mengkilat bercahaya. Syirik enggak? Tidak, memang Fortuner bagus. Kan gitu. Nih, ini kadang-kadang orang yang tidak belajar sastra Arab ini langsung syirik. Buku ini tidak perlu dibaca. Karena apa? Mengkultuskan Nabi. Fortuner saja Pak dikatakan bercahaya, apalagi Nabi kan gitu. Oleh karena itu mari kita jangan kemudian tahu satu jalan kemudian meniadakan seluruh jalan yang ada di muka bumi. Ada juga di sana pujian kepada Nabi. Ya Badrotim itu bulan purnama. Ya Badrotim. Ada lagi Huwan Nur yahdil hairina dhiyahu wa fil hasyri al mursalina liwa'u talaqqat sampai akhir. Ada juga ketika malam kelahiran Nabi itu ada syair rohatil atyar tashdu. Rohat itu berkicau,
Kemudian atiyar itu burung-burung, tasdu itu bernyanyi, riang gembira. Jadi pada malam kelahiran Nabi itu burung-burung berkicau. Rohatil atiyar tasdu bilayalil maulidi, pada malam kelahiran Nabi. Wa barikun nuri yabdu, dan kilatan cahaya itu menerangi. Fi ma'ani ahmadi, karena memuja, menghormati kehebatan calon Nabi ini. Itu banyak sekali yang seperti itu. Bahkan anta iksi wa ghali, engkau adalah emas murni, ghali yang mahal. Lawan kita ketemu seorang artis saja, itu kadang-kadang pujiannya luar biasa, apalagi Nabi. Kemudian anta misbahus suduri, engkau adalah pelita jiwaku, pelita hatiku. Syirik dong, anaknya saja disebut pelita hati. Jadi banyak sekali. Siapakah dia? Ini 56 misalnya jam 7 lebih 7 10. Ya, kita sebutkan satu saja, di kurang 4 menit kita bahas siapakah nasab Rasulullah SAW yang luar biasa itu, yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Isa, pendeta Bahira, dan lain sebagainya. Dia adalah wa ba'du fa'aqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat hisal husaniyah ibni Hashim wasmuhu Amr ibni Abdi Manaf wasmuhu al-Mughirah alladhi yuntamal irtiqahu li uliyah ibni Qusay wasmuhu Mujammi summiya bi Qusay li taqasihi fi biladil Quda'at al-Qasiyah ila an a'adahu Allah ila al-harami fahana hima. Kemudian ibni Kilab wasmuhu Hakim ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fir wasmuhu Quraisy wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah. Ini kakek Nabi yang ke-11. Jadi Muhammad ibni Abdillah, anak Pak Abdillah, ibni Abdul Muttalib, yaitu anak Pak Abdul Muttalib kakeknya. Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Ibni Hashim, anak Pak Hashim, ini buyutnya. Wasmuhu Amru, nama aslinya Amru. Ibni Abdi Manaf, anak Abdi Manaf buyutnya. Nama aslinya adalah Mughirah. Mughirah ini anak siapa? Anak Qusay, namanya Mujammi. Sampailah nanti kepada Quraisy yang ke-11. Wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah, dan kepada kakek yang ke-11 namanya Fihr, namanya Quraisy, dipanggil Fihr. Dia punya keturunan yang nanti keturunan ini menempati kabilah-kabilah Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, Bani Abdi Syams. Itulah yang diselamatkan bangsa Quraisy. Di atas Quraisy ini ada mbah namanya Kinanah. Sebelum bangsa Quraisy itu muncul, sebelumnya dinamakan bangsa Kinanah. Jadi sebelum Quraisy bangsa Kinanah, sampai nanti Adnan kakek yang ke-21, dan Adnan inilah yang paling mahir, paling jago terhadap ilmu nasab. Sampai pada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini keturunan Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Syam. Adam, Idris, Nuh. Jadi Nuh ini nabi yang ketiga, punya 4 anak. Syam, Ham, Yafis, Kan'an. Kan'an durhaka, ditenggelamkan oleh Allah. Diajak naik kapal tidak mau, pengen naik ke gunung, ternyata gunungnya juga tenggelam. Kemudian terdampar perahunya di atas bukit judi di Turki. Syam diberi daerah kekuasaan Timur Tengah, yaitu bangsa Semit, bahasanya bahasa Semitik. Ham itu bangsa barat Afrika, kulit hitam, itu bangsanya namanya bangsa Hamid. Yang terakhir Yafid, nama bahasanya Yafidik, itu diberi daerah kekuasaan utara, Mongolia, China dan sekitarnya. Mukanya kuning, warna tubuhnya, warna kulitnya kuning, kemudian matanya sipit. Itu pada zaman Nabi Nuh. Syam nanti punya keturunan Ibrahim. Allah alam bisawab. Ini sudah pas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.
Sepertinya nggak ada. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa